Mudah-mudahan dengan wasilah ilmu ini semakin meningkat keimanan kita, keyakinan kita, karena ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menentukan pemahaman dan pengertian kita tentang kehidupan. Alhamdulillah atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyak kebaikan yang sudah diturunkan dalam kehidupan kita bersama, bukan tak terasa sebenarnya, tapi terus berjalan waktu, bahwa sungguh Agustus 2023 menjadi bulan-bulan yang sesungguhnya menjadi meriah di kampung-kampung kita, negeri dan bangsa Republik Indonesia, karena ada satu momentum waktu 17 Agustus dan 78 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1945, itu diproklamirkan kemerdekaan negara ini. Dan konsep nilai-nilai ini yang kita ingin bahas dan kita ingin singgung, agar kita juga bisa paham tentang konsep makna merdeka. Makanya saat Amir menghubungi kami untuk kita tanya Pak Ustaz, ini 17 Agustus sebelum tirakatan ya, biar ada perenungan, agar kita tidak hanya merayakan saja tetapi juga melakukan tadabburan, perenungan tentang apakah benar-benar sudah merdeka. Ini bukan kuliah politik, karena sudah banyak profesor di sini, banyak doktor, banyak kawan-kawan yang mungkin sudah paham tentang urusan itu, tetapi kami hanya ingin meninjau tentang kalimat merdeka, karena Allah itu pasti membutuhkan perjuangan. Karena hakikat kita hidup ini, kalau bahasa Al-Quran, dunia ini disebut sebagai darul amal sebenarnya. Dan darul amal itu dunia ini ya, tempat kita ini beraktivitas, tempat kita ini berjuang, tempat kita ini menanam, tempat kita ini bekerja. Dan akhirat disebutkan sebagai bagian dalam darul jazaa, itu tempat kita mendapatkan balasan. Apa yang kita tanam di dunia, maka di akhirat itulah yang sesungguhnya nanti kita akan memetiknya di antara buah dan hasil. Maka menjadi penting ketika kita menyebutkan sebuah kalam perjuangan, karena sekarang kalimat merdeka ini sering juga dijadikan bagian dalam salam. Ada komunitas masyarakat itu kalau berjumpa, kalau mereka pidato, mereka berorasi, itu mereka sebutkan dengan salam perjuangan bangsa Indonesia, merdeka. Maka jawabannya juga merdeka, sambil mengepalkan tangannya sebagai bukti bahwa mereka sesungguhnya sudah melakukan sebuah perjuangan dan memperoleh kemerdekaan. Memang benar, merdeka ini merupakan satu kata yang menjabarkan tentang kebebasan. Tapi benarkah sudah bebas kita? Menjabarkan bahwa kita tidak ada kebergantungan, ada independensi, ada kemandirian yang bisa kita tentukan dalam kehidupan ini. Dan memang benar, negeri ini sudah dideklarasikan melalui proklamasi kemerdekaan, dan secara de jure, de facto sudah diakui sebagai bangsa yang merdeka. Tapi apakah betul-betul merdeka yang sesungguhnya negeri kita ini betul-betul bebas dari intervensi negara-negara lain ini, yang kadang-kadang membutuhkan sebuah perenungan bersama juga. Karena orang kemarin saya ngisi kajian di satu tempat, dan kemudian ada pertanyaan, Ustaz, ini kadang-kadang konsep merdeka itu ya, konsepnya kan bebas. Tapi saya merasakan, Ustaz, ketika hidup saya ini terbelenggu oleh hutang, ada tagihan-tagihan
ada beban itu rasanya kok ya nggak merdeka. Makanya saya ingin betul-betul merdeka Ustaz. Ada rumah yang harus saya jual, ternyata ya pengusaha, tapi ternyata ya ada tergulung hutang juga. Ya, bicara hidup itu uang sinawang itu memang betul. Di penampilannya kadang-kadang memang ya berlebih, tetapi ternyata ketika ada beban di satu sisi ya ini menjadi masalah. Maka akhirnya ya minta doanya Ustaz, saya bisa melepaskan penjajahan hutang ini dengan kemudian melunasi itu, melunaskan hutang dengan ikhtiar menjual rumah. Jadi doakan mudah-mudahan rumah ini terjual. Itu lebih kita senangi daripada para jamaah yang seringkali merapat, Ustaz, saya minta didoakan agar hutang-hutang saya terlunasi. Kadang-kadang doa seperti ini bagian dari satu istilah yang seringkali membuat kita ya tidak betul-betul paham dan mengerti. Karena saya paling tidak senang kalau mendoakan orang itu lunas hutang. Bukan karena negeri kita ini banyak hutang, bukan. Tetapi biasanya kalau orang minta, Ustaz, saya minta tolong agar hutang-hutang saya lunas, itu perlu ditakyinkan betul sebagaimana merdeka karena Allah. Jangan saya minta maaf, betul-betul niat bayar hutang atau tidak? Kenapa dengan niat itu? Kenapa dengan karena itu? Kenapa dengan motif itu? Karena orang kalau didoakan lapang dia punya rezeki, kalau enggak niat bayar hutang, bayar hutangnya bisa selesai kan? Oh, ini fakta, ini nyata. Ini makanya sebuah kemerdekaan itu ya betul-betul bagian dari sebuah niat yang hadir atas individu dan pribadi kita bersama. Sebagaimana dorongan hijrah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yakiluha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hidup ini akan diawali dari impian, tapi impian-impian yang sesungguhnya ada di alam kesadaran. Dan sudahkah impian itu menjadi sebuah ikrar, sebuah iklan, sebagaimana bangun kita dari tidur kita, alhamdulillah, sebuah ucapan yang sangat menakjubkan sesungguhnya, kalimat yang sesungguhnya diingatkan. Karena kalau Anda baca tentang penjajahan di kitab suci Al-Quran, saya minta maaf, itu ada simbol-simbol bangsa-bangsa terjajah dan ada juga simbol-simbol penjajah. Siapa Ustaz bangsa terjajah? Berapa banyak dalam kitab suci Al-Quran yang disindir tentang bangsa Israel yang ternyata atas kelalaiannya, atas ketidakbersyukuran dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas ketidaktaatan dia kepada Allah, maka Allah hadirkan sebuah komunitas tirani, dan Fir'aun itu menjadi simbol penjajah yang sedemikian dolim. Korun juga menjadi simbol penjajah dari sistem ekonomi, dari sistem kekayaan. Kita bisa saksikan itu, bagaimana ketika kedoliman itu hadir, dia betul-betul melakukan itu dengan sangat semena-mena. Itu sangat dolim. Inilah maka sebuah kemerdekaan itu sejatinya adalah saat ketika kita benar-benar bisa merasa menjadi Abdullah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya kebebasan dan kemerdekaan sejati dalam Islam itu adalah saat ketika kita tunduk total betul atas kuasa ilahi Rabbi. Ketika kita mengikuti aturan-aturan, melepaskan diri dari kehendak jeratan nafsu. Dan inilah maka kalimat merdeka ya, Syekh Hawa merumuskan kalam la ilaha illallah itu sendiri. La ilallah itu tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Itu kemerdekaan seorang hamba. Di hamba yang merdeka itu adalah hamba yang betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tak ada kemerdekaan sejatinya. Kita ini sebagai makhluk di hadapan Sang. Kita harus mengikuti tuntunan dan aturannya. Dan itulah sebuah kuasa yang sesungguhnya dibangun dalam sejarah
Maka lihatlah saat manusia-manusia bertiga dihadirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika risalah Al-Quran ini disampaikan, maka dua kuasa besar, dua imperium besar, Persia dan Rom, waktu dalam awal sejarah peradaban Islam betul-betul artinya ada pengaruh yang sangat besar. Ini bisa hampir menaklukkan di Khalifah Umar Ibn Khattab hampir 2/3 dari muka bumi ini yang ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan hamba-hamba Allah yang betul-betul tak terikat atas hartanya, tak terikat atas kuasanya, dan mereka betul-betul perasaannya berada dalam naungan Islam, menjadi bagian dalam pasukan yang hanya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah konsep nilai yang harus diperjuangkan. Maka pertanyaan terbesar dalam hidup kita hari ini apa yang harus kita perjuangkan dalam diri kita? Hari ini kira-kira apa yang harus kita perjuangkan atas hidup kita? Saya bukan kebetulan, tapi Allah saya juga ditakdirkan, saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam kalangan pendidik. Saya juga dapat amanah jadi pengajar dan dosen. Kalau berhadapan dengan mahasiswa awal umur 18-19 tahun, itu saya minta untuk pertemuan awal, saya ada sesuatu yang latah sudah saya lakukan dalam rangka untuk memberi kedekatan antara saya selaku pengajar, saya selaku dosen kepada para mahasiswa. Saya ingin aktivitas hidup kita ini tidak hanya dibangun dari sisi materi dan status, tapi saya ingin kita dibangun dari sisi spiritual. Saya mengajar bukan sekedar dapat uang dan finansial, tapi yang lebih saya harapkan adalah jariah di antara ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang berefek tidak hanya di dunia ini, karena perjuangan dia hanya di dunia. Karena di akhirat sudah tidak ada perjuangan lagi. Di akhirat itu hanya darul jaza, itu ada balasan. Maka saya nggak bisa memberikan kecuali ilmu, motivasi, dan yang sangat utama itu doa. Karena agama kami, agama Islam itu mengajarkan itu. Agama kita ini mengajarkan itu. Doa para guru, doa para profesor, doa para kiai itu sangat ditunggu santri. Jadi peran menjadi murid itu kan, kalau dalam bahasa Arab kan orang yang berkeinginan, aroda yuridu, murid itu sosok yang sangat butuh dengan guru. Makanya kalau di kitab adab tentang ilmu, adab tentang taklim, itu makanya kan seharusnya murid itu yang mendatangi guru, karena dia butuh. Tapi sekarang kadang-kadang ilmu itu menjadi rendah, karena kadang-kadang ilmu ini konsepnya. Ini kadang-kadang murid-murid yang ngatur guru-gurunya, murid-murid dosen apa mahasiswa yang ngatur dosen-dosen, ini jadi problem. Makanya saya ingin sampaikan itu diantara yang penting itu ruqyahnya adalah doa. Saya ingin mendoakan kalian, anak-anak saya ingin mendoakan ini generasi pengganti kami dengan doa-doa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala didengar betul. Maka mohon tulis itu dalam salah satu bentuk proposal kehidupan. Artinya apa yang kurang, yang patut dengan inginkan dalam kehidupan ini, sehingga saya bisa mengaminkan, mengadahkan kedua tangan saya agar doa-doa terhadap keinginan mahasiswa-mahasiswa kami, murid-murid kami ini, santri-santri kami ini oleh Allah diijabahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau mahasiswa, murid, santri itu keyakinan gurunya gelem ndongake, dikasih beri kesempatan untuk menguraikan apa yang diinginkan, dicita-citakan dalam bentuk proposal kehidupan, kira-kira bersemangat nggak mereka? Oh, sangat bersemangat. Apalagi kalau saya pas di awal semester seperti ini ada tugas untuk membimbing umroh, nanti tak bacakan itu nanti di depan Masjidil Haram. Wah, itu semangatnya luar biasa. Itu proposal itu bisa berlembar-lembar. Mereka menjadi sangat bersemangat ketika menyatakan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Dan betul, orang-orang merdeka itu betul-betul bebas. Mahasiswa kita itu betul-betul ya generasi milenial yang berpikir sangat bebas. Maksudnya apa, Ustaz?
usia 18-19 tahun itu kira-kira sudah punya pasangan hidup belum kira-kira? Belum. Saya minta maaf. Itu maka yang ternyata menjadi mimpi teman-teman usia 18-19, makanya betul di undang-undang pernikahan usia kalau sudah 19-20 tahun ini kemudian memang sudah pantas untuk menikah. Dan ternyata betul, saya bersyukur banyak yang perempuan itu yang mendapatkan yang laki-laki, bukan perempuan mendapatkan perempuan itu. Tapi minta ya Ustaz doakan agar saya mendapatkan jodoh laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng kadang-kadang, yang tinggi besar, bertanggung jawab, amanah, hafal 30 juz. Kalau tanya hafal 30 juz, saya tanya dengan juz sama hafal tidak? Juz sama aja nggak hafal, mintanya suami yang hafal 30 juz ya. Kalau yang hafal 30 juz mintanya mesti yang juga hafal 30 juz. Itu gitu. Yang laki-laki juga gitu. Ya mimpi-mimpinya detail betul ya. Kata-kata kita minta doa itu bukan sekedar dapat istri yang soleha, tapi sampai ciri-cirinya itu. Jangan yang gemuk ya Ustaz. Oh, yang tinggi ya, dan seterusnya. Dari keluarga berada, syukur sudah mandiri. Ya saya memaklumi memang betul ya. Kemarin ada diskusi tentang wanita soleha dalam Al-Quran. Di antara sifat-sifatnya itu ternyata juga disebutkan. Nabi Musa itu pernah tertarik juga, dan tertarik karena hanya nikah dengan seorang wanita yang kuat, putrinya Nabi siapa? Su'eb, pernah dengar? Nah, itu kenapa dengan putrinya Nabi Su'eb sehingga Nabi Musa akhirnya bersedia untuk menikahi dia? Karena dia melihat sosok yang sangat tangguh. Walaupun wanita, dua wanita itu, dua kakak beradik ini betul-betul angon-angon kambing di tengah laki-laki. Makanya untuk menjaga kehormatan diri dia tidak rebut-rebutan. Akhirnya Nabi Musa jadi ada rasa peduli, bukan karena ini perempuan cantik dan seterusnya, tapi ketika ada yang lemah, dia kemudian tertarik untuk kemudian ingin menolong dan membantu. Sedangkan posisi dia sangat membutuhkan dan dia juga bisa minta bayaran karena usaha dia untuk mencarikan air buat ternak-ternak wanita itu. Tapi salah satu di antara ketertarikan dan contoh yang Al-Quran ingin sampaikan, ya wanita-wanita yang kuat itu. Walaupun tidak kemudian akhirnya menjadikan laki-laki jadi sudah perempuan harus kerja aja di luar kan gitu. Seperti istrinya Nabi Musa. Tetapi kemandirian dia juga kuat untuk bisa ditunjukkan dalam kehidupan. Itu gitu. Jadi kalau ditanya anak-anak muda ini ya, untuk urusan pasangan ya idealitanya bisa disebutkan dengan sesuatu yang sempurna. Dan kemudian ditanya apalagi butuhnya anak mahasiswa 19-20 tahun itu sudah pada punya motor belum? Kadang-kadang tidak semuanya punya keberuntungan. Orang tuanya punya kelapangan membelikan motor, bisa masih tukar menukar dengan adik dan kakaknya, atau bahkan juga gantian dengan ibunya atau bahkan ayah-andanya. Apa mereka tuliskan juga, Ustaz doakan minta motor yang terbaru dengan merek bahkan sudah ditentukan. Mudah-mudahan juga sekalian fotonya sekalian biar doanya itu enggak meleset saja. Anak bahkan kalau sudah punya motor kendaraan itu ternyata enggak puas mereka dengan motor yang sudah ada. Mereka mintanya kalau bisa beli mobil dan sebagainya dan seterusnya. Rumah, tempat tinggal. Ternyata itulah harapan-harapan orang-orang yang bebas dan ingin mencapai harapan. Itu ternyata betul. Mimpi anak-anak yang masih ikut orang tua itu mereka punya mimpi dan itu isah bagian dalam cita dan keinginan. Kalau bisa Ustaz punya rumah yang lapang, yang luas, dekat dengan fasilitas umum, aksesnya mudah, tenang, dan syukur ada kolam renangnya, berkat dengan semua fasilitas yang itu anak-anak kita usia 19-20 tahun. Kebetulan yang hadir di sini yang usia itu kelihatannya hanya 1-2 saja. Bapak yang usia sudah 40-50 tahun kalau ditanya, saya minta maaf dengan kalau diminta proposal hidup seperti itu, kita kira-kira di dunia ini masih kurang apa kira-kira? Apa yang pasti patut Anda ingin perjuangkan dalam hidup ini? Karena merdeka ini ya, karena Allah itu kan butuh perjuangan. Dan apa kira-kira yang patut sama-sama kita ingin jualkan untuk kita mintakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kira-kira? Masih kurang apa? Kurang istri, nah, kelihatannya tidak juga. Kendaraan, kelihatannya juga sudah mungkin hampir selesai saja. Rumah mungkin hanya memikirkan nanti anak saya bagaimana. Tapi ada orang yang sudah punya keyakinan nanti biar anak-anak
didik mereka dengan akidah dan iman baik. Ada kemandirian di sana. Apa yang kurang dari diri kita kira-kira? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup ya innalillahi saja. Maksudnya ya kita ini asalnya dari Allah. Kalau sudah selesai kembalinya kepada Allah. Ini serius. Kira-kira kurang apa kira-kira? Lalu yang jawab tak kasih hadiah. Enggak apa-apa. Ini bukan pertanyaan. Pertanyaan butuhkan jawaban. Apapun yang Anda jawab saya kasihkan. Ini kan luar biasa. Ada kurang apa kira-kira kita ini? Kurang bersyukur. Barakallah. Dapat hadiah ya, satu buku. Berkah. Satu buku sudah selesai. Artinya sudah terbagi. Kurang bersyukur. Dan memang betul. Merayakan itu ya adalah kebersyukuran. Maksudnya apa Ustaz ya? Peringatan 17 Agustus kenapa kita happy? Semua diwarna-warni dengan bendera merah putih, dengan beraneka macam lampu, itu kan karena kesenangan, kebahagiaan. Rasa syukur itu menjadi penting sesungguhnya untuk kita ungkapkan, karena memang tanpa syukur inilah yang membuat hidup kita ini semakin pedih dan menderita. Dan betul, Bani Israel itu yang kurang bersyukur itu tentang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah luar biasa. Makanya di kitab suci Al-Quran diingatkan itu bagaimana Allah Ta'ala telah membebaskan kalian dari cengkraman Fir'aun dan lain sebagainya. Tetapi faktualnya ini kebersyukuran yang hadir pada diri mereka itu betul-betul minimalis. Kurang betul mereka bersyukur atas nikmat Allah. Mereka lupa la in syakartum la azidannakum. Itu konsepsi penerimaan hati dan qalbu. Dan syukur itu simbolitas dari kebahagiaan seseorang. Itu maka kenapa bahagia itu tidak diletakkan di otak kita. Bahagia itu tidak diletakkan di harta yang kita miliki dan kita punya. Tetapi karena sesungguhnya, dan bahagia itu juga tidak diletakkan di kecerdasan-kecerdasan kita. Kalau kekuasaan yang kita dapatkan. Itu kenapa Ustaz? Karena kalau urusan kecerdasan, tak semua orang itu cerdas sesungguhnya. Saya minta maaf. Dan betul itu, mungkin yang profesor kan hanya beberapa saja mereka yang unggul di sisi bidangnya. Kalau semua profesor itu jadi nggak menarik namanya. Itu betul. Demikian pula harta kekayaan itu nggak semua orang mendapat limpahan. Itu makanya itu jadi nggak adil juga kalau orang bicara kebahagiaan. Kebahagiaan itu semua bisa dapatkan karena semua punya itu. Di mana kebahagiaan itu Ustaz? Ya di kalbu di hati kita itu. Maka mulailah dengan rasa kebersyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu kata alhamdulillah itu menjadi awal pembuka di Quran surah Al-Fatihah. 4 surah yang lain itu ada kalimat alhamdulillah juga. Dan semua ada argumen kenapa saya harus bersyukur kepada Allah. Sampai bangun tidur pun ada kata alhamdulillah. Saya ada testimoni kawan, betul tentang kebersyukuran. Ada kawan itu terpuruk hidupnya, bisnisnya hancur betul. Itu tidak hanya sekedar hancur dia punya bisnis, terpuruk hidupnya, tetapi ternyata beban hutangnya besar sekali. Masalahnya berat. Sampai handphone itu sering dimatikan, menyalakan beberapa jam satu hari. Itu gara-gara banyak hutang itu malah tidak jadi kakaknya. Itu oleh Allah Ta'ala itu ketemu dengan guru ngaji, dia cerita, Ustaz betul. Saya ketemu dengan guru ngaji dapat nasihat itu saya menangis. Tentang apa? Tentang bagaimana menyelesaikan hidup itu ternyata diawali dari ketika kita bangun dari tidur-tidur kita. Dan kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Selama ini kalimat ini saya hafal. Tetapi di jauh dari ruang kesadaran kenapa kalimat itu terucap dari lisan saya. Dan guru ngaji inilah yang mengajarkan kepada saya tentang makna kalimat ini. Tentang apa? Alhamdulillah. Kebersyukuran. Apa yang kamu bisa bersyukur? Sedangkan selama ini tidur saya itu mimpinya ya doya utang misalnya. Terbayang nggak kira-kira? Makanya begitu bangun tidur, Anda bisa berteriak kalimat ahyana ba'da ma'amatan. Bahwa tidur itu adalah mati sebentar kita. Karena banyak orang yang tidur, Allah nggak bangunkan lagi. Itu artinya apa? Artinya ya sudah orang akan mendapat kematian sebagaimana doa dia mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Namun tidur itu bagian dari mati. Para ulama yang menyebutkan rasa
mati ini kamu bekerja, ya kan turu itu. Ketika jiwa kamu bekerja tapi fisik kamu tidak. Makanya begitu jiwa kamu kembali kepada jasadmu, Anda bangkit, bersyukurlah kepadamu tentang ba'da ma'amatan. Setelah kau itu mati, artinya hari ini kau masih dikasih kesempatan hidup. Jadi susah-susahnya antum, sesedih-sedihnya antum. Saya masih ingat dulu saya pernah ada fasilitator dalam sebuah kegiatan yang sifatnya umum dan semuanya muslim beragama yang baik. Itu suruh pegang kita punya dada. Kenapa punya dada? Rasakan bahwa jantungmu itu masih berdegup. Artinya apa? Kau masih ada kehidupan. Dan kehidupan itu berkah besar dari Tuhan. Artinya banyak orang yang sudah mati dari itu. Dan orang yang mati itu pengen lagi kembali hidup. Maka ini kesempatan yang jangan disia-siakan. Wa ilaihi nusur, dan nanti kau akan dibangkitkan kepada Allah. Maka kalau ketakutan kamu itu hutang, maka wa ilaihi nusur itu teriakan betul di hadapan Allah. Untuk apa? Insya Allah hari ini saya akan selesaikan itu hutang-hutang saya atas izin, atas pertolongan. Karena saya ingin berbangkit, dibangkitkan kembali di hadapan Allah dalam posisi tanpa ada beban dan sadar. Kira-kira setiap pagi dengan semangat seperti itu, kalian mampu kira-kira. Itu berkah. Dia cerita, Ustaz betul. Waktu saya belum menemukan makna doa bangun tidur tentang kebersyukuran itu saya dicari-cari orang itu karena lagi hutang. Tapi berkah Allah itu hanya 3-4 bulan habis itu selesai. Sekarang apa? Alhamdulillah saya dicari-cari orang karena teman-teman ingin banyak utang sama saya. Itu kan kehidupan kita itu. Kalau Anda terpuruk itu boleh kocok tuannya, kecuali teman-teman sejati yang paham dan mengerti betul bagaimana ada teman. Tapi nek makmur, kabeh do kepengin iya Pak ya berarti. Ini fakta hidup, ini fakta kehidupan. Inilah salah satu kebersyukuran yang paling utama. Yang kedua apa kira-kira? Yang juga sangat penting. Kira-kira jadi kurang apa dengan selain kurang syukur ini? Apa kira-kira? Masih kurang apa? Saya minta kalau Anda ngikutin jalan Rasulullah, perjuangan yang diperjuangkan Rasulullah. Rasulullah itu berjuang tidak hanya untuk dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu ada kata yarjullah wa yaumal akhir yang diharapkan itu rahmat Allah betul dan hari akhir. Makanya saat mendapatkan surah Inna A'tainakal Kautsar itu happy betul. Dalam beberapa riwayat hadis tak ada sebagian ini ketika Rasulullah mendapatkan surah Al-Kautsar. Kenapa dengan Al-Kautsar? Al-Kautsar itu dari kata kasih yang artinya banyak. Karena itu A'tainaka itu asalnya dari Allah yang diberikan kepada Muhammad, itu wujudnya nikmat. Fasholli li rabbika wanhar inasanya qaulal abdan. Pertanyaan saya apa ini maknanya Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu mimpi besar Rasulullah tentang akhirat. Tentang akhirat. Itu kenapa? Rasulullah itu ternyata sejak 40 tahun usia beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, mendapatkan risalah Islam. Itu mimpinya itu bukan hanya urusan dunia, tetapi ada mimpi urusan akhirat untuk bisa memberi syafaat. Dan ternyata Inna A'tainakal Kautsar itu adalah kisah tentang telaga Al-Kautsar. Pernah dengar telaga Al-Kautsar para jamaah? Ada yang manggut-manggut, ada yang geleng-geleng. Ini takmir masjid ini Pak Prof. Kalau bisa adakan kepanitiaan piknik ke telaga Al-Kautsar. Mana telaga Al-Kautsar? Itu di masanya Allah. Di masanya. Itu bentuk kepedulian Rasulullah untuk bisa memberikan konsep syafaatnya. Karena yang dipikirkan tidak hanya mereka yang ada hidup di masanya, tapi sampai umat akhir. Itu yang Nabi Musa paham. Nabi Musa paham ketika dia pernah minta sama Allah besok di akhirat itu bisa menjadi nabi yang seperti itu. Tapi kata Allah itu sudah ada porsinya itu dan itu bukan kuat kamu. Maka Nabi Musa meminta kalau begitu jadikan aku umat dari nabi ini. Lu kenapa dengan Rasulullah Muhammad? Iya hadirin yang dimuliakan Allah. Ada tulisan buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di peradaban manusia ini. Michael Hart itu orang Nasrani menuliskan itu ranking pertama itu Muhammad Nabi Muhammad, itu Yesus Kristus nomor 3. Itu sempat digugat sama teman-teman Nasrani. Loh kenapa? Bukankah umat Kristiani itu lebih besar daripada umat Islam? Kenapa kau tempatkan Nabi Muhammad? Ini bukan sekedar Nabi Muhammad pengikutnya lebih kecil dari kaum Nasrani, tetapi beliau membandingkan dari sisi-sisi kehidupan. Muhammad punya
anak, punya keluarga. Yesus Kristus sendirian. Dan kemudian dia juga ceritakan Muhammad memimpin perjuangan dan peperangan. Tetapi Yesus Kristus, saya minta maaf, itu belum pernah ada peperangan. Dan yang menarik, akhir hidup Muhammad itu dalam kekuasaan. Dan Yesus Kristus itu mati di tiang sana. Makanya ada reporter, ada entertainment, acara TV di Amerika itu. Sekarang kan kecerdasan komputer kan luar biasa. Kamu mau tanya apa saja, minta apa saja, dijawab komputer. Itu pernah menanyakan dua hal yang membandingkan antara Yesus Kristus sama Muhammad. Nah ini yang disebutkan oleh Michael tadi. Kenapa Ustaz? Dia ingin tanya kepada komputer itu. Mohon saya dibikinkan humor dan bilang tentang Yesus Kristus. Itu ternyata muncul udah bilang Yesus Kristus itu tidak pernah berani main kartu. Kenapa? Karena main kartu itu dia melihat ada gambar salib di kartu itu. Artinya ada trauma kematian. Itu jadi guyon yang bagi orang Nasrani sebagian kecil bisa marah, tapi sebagian besar ternyata itu jadi olah-olah. Tapi ketika minta bikin humor tentang Muhammad, apa yang dijawab oleh komputer? Kalau nggak percaya nanti jawab, kita tanya itu di Google. Karena kan bisa orang jawab apa saja atas pertanyaan. Apa jawabannya di Google, di komputer itu? Ternyata nggak punya nyali komputer itu bikin bilang tentang Rasulullah. Malah dikasih nasihat. Urusan Nabi ini Nabi suci yang sangat dikagumi oleh pengikutnya dan seterusnya. Maka tak layak kamu membuat humor tentang dirinya. Nah itu kenapa Nabi Muhammad sangat memberi pengaruh kira-kira. Karena kalau kau jelek-jelekan Yesus Kristus itu di umat Nasrani atas nama kebebasan pendapat, itu hanya sedikit saja yang respon marah. Tapi umat Islam, kau jelek-jelekan Nabi Muhammad, apa yang terjadi kira-kira? Itu jangankan ini ahli jamaah pengajian ahli sholat subuh, itu di preman yang hobinya minum sama main kartu saja bisa marah. Ambil perang. Lu kenapa Ustaz? Karena kecintaan. Allah Ta'ala hadirkan kecintaan. Karena ternyata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hitungannya saya minta maaf. Sebagaimana diilustrasikan, Nabi Muhammad itu harusnya kan masuk surga paling awal. Iya. Tetapi ternyata beliau terus memohon kepada Allah sebelum mati tidak masuk surga, sebelum memastikan betul bahwa seluruh umatnya itu bisa masuk surga, baru dia bisa masuk surga. Apa maksudnya Ustaz? Dengan kalau masuk surga kira-kira jika dengan harus tadi ini sudah banyak, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Rasulullah itu sangat mencintai kalian. Itu maka marah kita itu kadang-kadang saya minta maaf. Kalau orang tua dengan yang melahirkan, yang ngandung, dimaki-maki orang, dijelek-jelekan orang, otomatis kita marah. Kenapa Ustaz? Ya karena sesungguhnya ada nilai-nilai yang kita pahami karena kita sangat mencintai beliau. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ternyata cintanya jauh lebih dahsyat daripada cinta orang tua kita. Ini berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita bersama. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam kehidupan bersama ini ada sebuah kekuatan yang bisa menumbuhkan perjuangan kita hanya semata-mata berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditanya lagi Ustaz, yang jiwa itu kira-kira kita ini kurang apa Ustaz? Jawabnya satu semua. Kalau urusan akhirat dengan kurang apa? Satu aja lah. Kalau tadi kurang bersyukur dunia, kalau akhirat kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Apa? Untuk urusan akhirat kurang apa? Kurang serius. Maksudnya kurang serius itu kurang apa kita? Untuk urusan akhirat ya masih kurang apa? Masih kurang apa? Dengan untuk urusan akhirat? Kurang bekal. Kurang bekal. Kurang bekal. Itu makanya yusholluna 'alan nabi itu rahmat Allah itu senantiasa hadir kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kasih sayang. Itu kalau bukan karena kasih sayangnya, hitung-hitungan amal. Dengan amal baik atau amal buruk ditimbang kita abot di grup. Amal buruk berarti wajah-wajah kalau penghuni neraka gitu. Makanya kita butuhkan untuk
bekal akhirat kita, kecintaan kita mengikuti Rasul. Barakallah, ini amanat 2 hadiah sudah bisa kita berikan. Maka mari kita banyak berbekal kepada Allah dengan doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kenapa dengan husnul khotimah, Ustaz? Itu tanda-tanda kebaikan menjelang kematian. Dan itu pilihan sesungguhnya. Bekal untuk mati itu pilihan. Husnul khotimah itu takdir atau pilihan? Husnul khotimah itu takdir atau pilihan? Dua jamaah beda. Orang kebut-kebutan tabrakan mati itu takdir atau pilihan? Kita ada 2 hal. Kebut-kebutannya takdir atau pilihan? Pilihan kebutan. Nek mati tabrakan itu takdir. Jadi walaupun jenengan ora kebut-kebutan numpak motor nganggo helm dikir pikir nek takdire mati tabrakan, ya mati tabrakan. Apa maksud saya? Jadi pilihan menjelang mati itu memilih. Makanya orang yang berdoa ini as'aluka husnul khotimah itu dia memilih kalau bisa sebelum menjumpai takdir yang kita tidak pernah tahu itu oleh Allah Ta'ala, kita dalam posisi terbaik. Seperti subuh seperti ini, walaupun ya agak berat ngantuk, sandal dekat keklut tiba-tiba dibuka, mas mati. Husnul khotimah apa betul begini? Alhamdulillah, terus yang ngatur untuk kami ini berkawan. Tapi inilah kalimat-kalimat hak. Orang itu kalau husnul khotimah cetok surgane nopo betul? Insya Allah, karena itu bukti dosanya diampuni oleh Allah, amal kebaikannya diterima. Orang kalau mati husnul khotimah itu nggak peduli apa Ustaz. Walaupun jenengan SD ini DP wani karo wong tuwa, SMP ini neng kantin juga bakwan 5 ngakune siji dan SMA yang mandek mahasiswa tobat dan di pejabat ya ora mandek alhamdulillah begitu pensiun nggone masjid Arafah terus nanti yang masjid terus nah itu berkah. Makanya jangan ulang kembali pilihan untuk berbuat maksiat dan minta husnul khotimah itu terus menjaga diri kita dalam suasana kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan kemudian kita membawa bekal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita betul-betul merdeka untuk menjadi orang terbaik, bukan menjadi penjajah apalagi terjajah. Nauzubillah. Makanya hidup itu perjuangan dan harus terus diperjuangkan. Salam perjuangan, merdeka.